Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan belajar tentang jejaring kerja. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah kita lihat dulu jejaring kerja. Ini adalah soal dalam TKP yang dia berada di posisi kedua. Di TKP itu kan dimulai dari nomor 66 ya kan. Kemarin saya udah bilang nomor 66 sampai dengan nomor 70-an lah. 66 sampai 70, anggap aja sampai 74 itu adalah pelayanan publik. Nah, berarti setelah itu, setelah pelayanan publik itu teman-teman akan melihat soal jejaring kerja sekitar nomor 75 ke atas. Dan dia nggak banyak, dia hanya 10 soal. Ya, tidak banyak dia, hanya 10 soal. Nggak sampai 10 soal. 5 soal atau bahkan kurang. Nah, yang banyak itu pelayanan publik, jadi jejaring kerja itu tidak terlalu banyak. Nah, sekarang kita harus lihat dulu apa yang diuji dalam jejaring kerja. Jejaring kerja itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti jaringan pertemanan, jaringan bisnis, seperti networking, seperti link-link pertemanan, link-link bisnis, dan lain sebagainya. Bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Jadi yang diuji adalah kemampuan membangun hubungan. Bagaimana kita bisa membangun sebuah hubungan yang belum terbangun. Berkenalan dengan orang lain, mengenal orang lain. Kemudian kemampuan kita dalam menjalin hubungan. Nah, hubungan yang sudah kita bangun bagaimana tetap terjalin, bagaimana tetap terjaga. Nah, itu yang ingin dilihat. Jadi ada sikap-sikap atau kemampuan-kemampuan atau cara-cara atau tindakan-tindakan yang kita lakukan atau kita tunjukkan untuk bisa membangun, menjalin, menjaga hubungan. Nah, kuncinya adalah pilihlah pilihan jawaban. Ya, kuncinya adalah pilihlah pilihan jawaban yang paling menjaga, yang paling membangun, yang paling menjalin hubungan. Nah, dalam jejaring kerja kuncinya ada di sini. Pilihlah pilihan jawaban yang paling menjaga, paling membangun, paling menjaga hubungan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Sekarang kita lihat yang kedua adalah komponen pada jejaring kerja. Nah, kemarin saya sudah sebutkan kalau di dalam pelayanan publik ada komponen-komponennya, yaitu kan kemarin pelayanan publik itu adalah bukan membangun, apa membantu orang lain. Nah, saat kita membantu orang lain itu ada komponen-komponen yang harus dimiliki. Yang pertama adalah ada orang yang butuh bantuan. Kalau tidak ada orang yang butuh bantuan, bagaimana proses pelayanan publik itu bisa terjadi? Nggak bisa. Tetap harus ada orang yang membutuhkan bantuan. Kemudian ada orang yang membantu. Yang terakhir adalah ada bantuan yang diberikan, ada solusi yang diberikan. Jadi harus terpenuhi itu tiga-tiga unsur atau komponen itu. Unsur atau komponen bahasa lainnya. Nah, pada jejaring kerja itu juga harus punya unsur dan komponennya. Ya kan? Apa unsur dan komponennya? Satu, kita, pihak pertama kita, kemudian komponen selanjutnya adalah orang lain. Yang ketiga adalah hubungan yang terjalin antara kita dan orang lain tersebut. Jadi dalam jejaring kerja itu nggak boleh sendiri. Tidak boleh sendiri-sendiri. Tidak boleh individualis, ya. Tidak boleh individualistik. Sendiri mainnya, nggak boleh egois. Jadi nggak boleh yang namanya sendiri-sendiri, harus sosial, harus berteman, harus ada hubungan dengan orang lainnya. Nah, itu yang disebut dengan jejaring kerja. Kuncinya harus ada orang lain dan bagaimana hubungan kita, sikap-sikap kita terhadap orang lain tersebut. Nah, sekarang kita coba lanjutkan ke sikap-sikap yang harus kita miliki. Sikap-sikap dalam jejaring kerja. Jadi sikap-sikap dalam jejaring kerja itu adalah sikap-sikap
yang apapun itu harus terkait dengan orang lain, tidak boleh bermain dengan sendiri-sendiri. Satu, kerjasama. Dalam jejaring kerja yang harus dimiliki adalah kerjasama. Ya, kuncinya kerjasama itu yang paling pertama. Kerjasama, kemudian ada kekompakan, kemudian ada saling memahami, kemudian ada saling membantu. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya menggunakan kata saling. Saling itu adalah hubungan timbal balik antara kita dengan orang lain dan orang lain dengan kita. Jadi tidak sebelah arah ya, tidak sebelah arah. Jadi kalau misalnya kita punya kemampuan membantu orang lain, dalam jejaring kerja itu juga harus memiliki kemampuan meminta bantuan orang lain. Kemampuan meminta bantuan orang lain itu adalah bagian dari jejaring kerja. Ya, jadi jangan mikir meminta bantuan orang lain nggak bisa. Bisa. Itu dalam jejaring kerja itu penting daripada kita melakukannya sendiri. Daripada kita melakukan sendiri, lebih baik kita minta bantuan orang lain. Betul. Nah, betul. Cari opsi yang lebih ke kolaborasi. Tidak boleh individualis. Karena memang harus ada orang lain. Namanya saja jejaring ya. Namanya saja jejaring. Dia kan seperti jaring di mana ada hubungan antara satu dengan yang lain. Kalau jaring itu cuma sendiri-sendiri, maka putus nanti jaringnya. Nggak bisa menutup. Nah, itu dia. Saling kerjasama, kekompakan, saling memahami, saling membantu, saling mengajarkan, saling berdiskusi. Nah, saling berdiskusi ini adalah kunci ketika kita memiliki perbedaan pendapat dengan orang lain. Selesaikanlah dengan cara berdiskusi. Ya, berdiskusi itu artinya berbicara apa namanya dua arah. Jadi jangan hanya mengajarkan tapi berbicara dua arah. Kemudian yang ketujuh adalah membantu mengajarkan, saling berdiskusi, kemudian adil terhadap orang lain juga bagian dari jejaring kerja. Dimana kalau kita bersikap adil terhadap orang lain itu senang menjadi bagian dari teman kita atau kelompok kita. Kalau dia senang menjadi bagian dari kelompok kita, maka hubungan akan lebih terjalin. Ingat kunci pertama tadi adalah menjalin hubungan, menjaga hubungan. Nah, kalau dalam profesionalisme itu kuncinya adalah bukan di kerjasamanya. Kalau kerjasama bisa menyelesaikan masalah, maka pilih kerjasama. Tapi kalau kerjasama itu tidak bisa menyelesaikan masalah, itu jangan pilih kerjasama. Kalau kerjasama itu tidak profesional, maka jangan pilih kerjasama. Karena profesional itu kuncinya bukan di kerjasama. Profesional itu adalah kuncinya adalah pekerjaan bisa selesai secara profesional. Itu kunci dari apa namanya profesionalisme. Kita lanjutkan, saling berdiskusi, adil, kemudian mampu, punya kemampuan. Orang yang memiliki jejaring kerja yang bagus adalah mampu mengatur orang lain. Nah, dia punya kemampuan ngatur orang. Nah, kalau dia atasan itu mampu dia mengatur orang lain. Yes, nah itu dalam profesional. Dalam profesional beda lagi. Saya sudah sampaikan dari awal bahwasanya setiap aspek yang dimiliki itu memiliki cara jawab dan opsi yang berbeda. Nanti ketika teman-teman tes, ya, dalam soal SKD tersebut ditulis aspek judulnya di atas soal sehingga kita tahu ini soal merujuk ke aspek apa. Apakah soal ini profesionalisme ataukah soal ini adalah jejaring kerja atau soal ini pelayanan publik dan lain-lain. Jadi sudah dibagi-bagi. Nah, tadi saya juga sudah sampaikan posisi soalnya. Pelayanan publik itu adanya di awal-awal TKP di nomor 66 sampai dengan 74 atau dikurang dikit atau bisa jadi lebih dikit. Kemudian selanjutnya diikuti oleh jejaring kerja, mungkin di nomor 75 dan selanjutnya atau dikurang sedikit atau lebih sedikit. Jadi sekitaran-sekitaran itu kita bisa melihat bagaimana
yang mana soal sesuai dengan aspek-aspek tertentu sehingga kita bisa menjawab sesuai dengan aspeknya. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan kemampuan mengatur orang lain, ya, memahami hak-hak orang lain. Nah, kita harus punya kemampuan memahami hak-hak orang lain. Yang ke-10 adalah menjadi pendengar yang baik. Nah, menjadi pendengar yang baik. Dalam jejaring kerja, kalau ada yang datang ke kita kemudian dia curhat, padahal kita lagi kerja. Nah, pasti kalau kita mikir masa lagi kerja dengerin curhat kan nggak boleh. Enggak. Jawabannya adalah kalau ada yang mau curhat padahal kita lagi kerja, dengerin curhatnya. Karena yang penting itu adalah menjaga hubungan dengan orang lain. Ya, menjadi pendengar yang baik. Apabila di tema soal ditanyakan di jaring kerja, apabila saya dihadapkan pada jawaban kerjasama dan profesional, saya harus milih mana, Pak? Kerjasama tapi tetap harus profesional juga. Nah, kerjasama tapi tetap harus profesional juga. Pekerjaan tetap tidak boleh ditinggalkan. Nah, nanti biasanya kita pilih pilihan jawaban yang kalau saya sebutkan itu jalan tengah, di mana kita tidak meninggalkan pekerjaan, tapi juga kita harus menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, next nomor 10 menjadi pendengar yang baik. Nah, kalau ada yang curhat dengerin ya. Jika ada yang curhat dengarkan, berikan solusi yang bijak. Berikan solusi-solusi yang bijak terhadap permasalahan orang lain. Nah, kemudian yang ke-12 adalah berkomunikasi dengan baik. Nah, apa kunci-kunci dari komunikasi dengan baik? Nah, yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik. Nah, yang kedua adalah, ini kunci-kunci ya, kunci kita menjadi pendengar yang baik adalah berbicara dengan sesuai etika. Nah, harus ada etikanya, berbicara sesuai dengan lawan bicara. Misalnya kita tidak bisa menggunakan kata meminta atau menyuruh ketika dia lawan bicaranya adalah atasan kita. Kita harus lihat juga bagaimana sikap kita terhadap atasan, bagaimana sikap kita terhadap yang sebaya atau yang selevel, itu akan berbeda-beda karena itu menentukan hubungan kita dengan dia nantinya. Ya, kemudian berkomunikasi sesuai keadaan dan kebutuhan. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Ketika kita membutuhkan untuk berkomunikasi dengan surat, maka sampaikan dengan surat. Ketika dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan lisan, maka digunakanlah lisan. Beda-beda sesuai keadaan dan kebutuhan. Ya, berkomunikasi dengan jelas, sampaikan sesuatu dengan jelas. Tapi kalau keadaannya membutuhkan kita untuk menyampaikan dengan kode-kode, sampaikan dengan kode-kode, tergantung keadaan dan kebutuhan. Berkomunikasi dengan jelas, kemudian berkomunikasi dengan sistematis. Nah, ini semua ya, poin dari awal sampai poin 12 ini adalah cara-cara kita atau sikap-sikap kita dalam menjaga hubungan atau jejaring kerja. Ya, menjaga hubungan atau jejaring kerja. Nah, kalau ribet, ini kan ribet harus kita hafal semua. Nggak harus kita hafal semua sebenarnya. Ya, dalam soal nanti kita bisa lihat sendiri. Kita kuncinya di sini aja. Dalam jejaring kerja tidak boleh sendiri diri, tidak boleh egois. Kemudian kuncinya adalah pilihlah pilihan jawaban yang paling menjaga, membangun hubungan dan menjalin hubungan dengan orang lain. Itu kuncinya. Ya, iya, win-win solution tadi ya. Win-win solution itu adalah bagian dari TKP.